Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Jumat pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mengalami kemurahan sayang Tuhan ini, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya lewat perenungan di pagi hari ini. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Kami sungguh bersyukur karena berkat-Mu itu menjadikan kami selalu setia kepadamu. Biarlah kebaikan Allah ini tetap ada pada kami, agar di situasi apapun yang kami alami, kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Sesaat di pagi ini Tuhan, kami akan membaca Alkitab, memberitakan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan urapi sekalian kami, agar dalam semuanya itu kami boleh mengerti kehendak-Mu, lalu memberlakukannya dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini diambil dari kitab 1 Samuel 17 ayat 28 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Elia kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang lalu dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Saudaraku, tema renungan kita di Jumat pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, menjadi profesional di tengah keluarga. Saudaraku, saya percaya kita semua pernah mengalami situasi hidup yang tentunya membuat kita merasa begitu takut, ya, merasa gelisah, was-was, dan pikiran kita tidak menentu. Ya. Dan saya sekali lagi meyakinkan bahwa semua kita pernah mengalami hal yang demikian. Kalau kita bisa bilang saudaraku itu sesuatu yang
sangat manusiawi. Bahwa merasakan yang namanya gelisah, takut, was-was, itu sangat wajar. Ya. Tetapi saudaraku, kalau kita berbicara tentang iman di dalam Kristus, maka hal-hal yang dikatakan wajar itu tadi menjadi sesuatu yang sangat bertentangan dengan ciri dari orang-orang yang hidup dengan iman. Kenapa? Karena kalau orang beriman di dalam menjalani hidupnya, maka dia tidak akan pernah merasakan yang namanya ketakutan, kegelisahan, ketidakpastian. Karena di dalam Tuhan selalu sesuatu dibangun dengan keyakinan bahwa kita akan memiliki atau mendapatkan apapun yang kita perjuangkan, walaupun kita menghadapi situasi yang tidak sehat, katakan demikian. Tidak sehat dalam pengertian di sana ada tantangan, di sana ada pergumulan, di sana ada masalah. Ya. Jadi saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan supaya selalu menjadi sarana spirit bagi kita untuk bagaimana kita mau hidup dengan iman. Seperti yang sudah kita renungkan bersama di perenungan Kamis pagi kemarin. Bahwa sebagai orang-orang yang beriman, kita harus memiliki kepribadian yang kuat. Selalu optimis dalam hidup. Tidak menjadi pengecut, tidak menjadi penakut. Seperti yang dialami oleh Saul dan orang-orang Israel pada waktu berhadapan dengan Goliat orang Gad dari Filistin. Ya. Jadi teladan ini saudaraku sangat bertolak belakang atau sangat berbeda dengan apa yang diceritakan tentang Daud dalam bacaan kita. Dan itulah bukti orang yang beriman yang dimiliki oleh Daud. Kalau kita lihat dalam bacaan kita mulai dari ayat 31 ketika Daud berhadapan dengan Saul, di mana di situ Saul masih menunjukkan ketakutannya yang luar biasa, mencoba menghalangi Daud untuk maju melawan Goliat, karena menurutnya Goliat itu tak terkalahkan. Dari segi pengalaman Goliat lebih berpengalaman daripada Daud. Dari segi postur tubuh Goliat lebih besar daripada Daud. Dari segi kesiapan atau kelengkapan perang Goliat lebih lengkap daripada Saul. Saul hanya seorang gembala yang tidak punya senjata dan seterusnya. Jadi dari berbagai sudut pandang yang dinilai oleh Saul, Daud ini jauh tertinggal, tidak bisa disejajarkan dengan Goliat. Maka sudah pasti Daud akan kalah. Tapi ketika Daud berbicara tentang imannya kepada Allah, makanya dia sebut Goliat itu orang yang tidak bersunat, artinya orang yang tidak beriman, yang sudah mencemooh barisan anak-anak Tuhan. Dia katakan, dia akan memperlakukan Goliat itu sama seperti dia hajar harimau dengan beruang yang hendak menerkam gembala yang dia gembalakan. Bayangkan saudaraku, begitu rendahnya Goliat di mata Daud karena Daud memiliki iman, sehingga dia tidak pernah melihat Goliat yang besar, yang punya kelengkapan senjata yang lengkap dan seterusnya. Tidak melihat pengalamannya dan seterusnya. Saya pikir ini sesuatu yang menarik sekali Bapak Ibu Saudaraku untuk kita renungkan. Artinya kalau kita berbicara tentang Tuhan yang hadir dalam hidup kita, jadi betul-betul tidak ada lagi kata ciut, takut, gelisah. Ya.
Nah, persoalannya kita miliki itu atau tidak, saudaraku? Ini menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Ya. Mari kita lihat kembali kisah yang dituliskan mulai dari ayat 31 bacaan kita, katakan begini. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Luar biasa keyakinan Daud karena dia percaya kepada Tuhan. Dia minta kepada Saul, jangan halangi langkahnya. Dia bersedia untuk menghadapi Goliat yang telah membuat orang Israel dan Saul ketakutan luar biasa. Ya. Tapi mari kita lihat, saudaraku, apa kata Saul kepada Daud. Dia katakan begini, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Begitu direndahkan Daud ini dalam ukuran Saul. Kenapa? Karena Saul tidak melihat Daud dengan iman, tapi dengan kacamata dirinya sendiri. Dia tidak menempatkan Tuhan dalam sebuah pengakuan sebagai Allah. Yang sudah kita baca kemarin dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14. Di mana dikatakan di situ roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Artinya Saul tidak lagi memiliki roh Allah. Sehingga selalu yang dia lihat dalam hidupnya, dalam kacamata manusiawinya, bukan lagi sebagai orang-orang yang memiliki iman. Jadi wajar kalau Saul kehilangan spiritualnya karena roh Allah sudah tidak ada pada dia lagi. Jadi mungkin ini catatan kecil saja buat kita, saudaraku. Pentingnya memiliki Roh Kudus, roh Allah, karena dia penuntun, penyegar, penyemangat bagi kita untuk selalu mengerti kalau dia itu Tuhan yang besar. Dia itu Allah yang patut diandalkan, dibanggakan, dan di dalam dia tidak ada yang mustahil. Jadi mari, ini yang dimiliki oleh Daud. Nah, ayat 34 dia katakan begini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Bayangkan, dia bisa melepaskan domba yang ada di mulut singa dan beruang. Binatang yang sangat buas, yang senang dan suka mencelakai manusia. Tapi Daud tidak peduli, dan dia katakan di situ, kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Jadi orang Filistin yang tidak bersunat itu artinya orang yang tidak beriman. Tidak mungkin orang yang beriman dikalahkan dengan orang yang tidak beriman. Amin. Tidak mungkin. Persoalannya, keimanan yang kita miliki itu apakah membuat kita yakin kita punya kekuatan daripada Tuhan? Harus yakin, saudaraku. Firman Allah sudah katakan, jika engkau di pihak Allah, siapa lawanmu? Tidak ada. Artinya orang yang hidup di dalam Allah akan selalu menjadi pemenang. Mau dianiaya seperti apapun, dia akan menjadi pemenang. Ya paling tidak, saudaraku, kalau dia tidak diangkat menjadi pemenang, diakui menjadi pemenang di dunia ini, yang pasti dia akan diangkat untuk menjadi pemenang di sorga. Ini yang menjadi dambaan kita semua. Bagaimana di akhir kisah hidup kita, kita menjadi pemenang. Ya, kalau Paulus katakan, aku hidup dalam semacam dalam sebuah pertandingan, dan aku akan sampai di garis finish sebagai pemenang. Siapa pemenang yang bisa membuat Paulus menang? Kalau kita lihat dalam Filipi 1:21 dikatakan di sana, Paulus bilang, hidupku adalah Kristus, matiku adalah keuntungan. Keuntungan itu adalah kemenangan. Masuk surga itu adalah kemenangan.
Jadi saya pikir ini baik saudaraku, ya. Kita lihat kalimat selanjutnya. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Jadi orang-orang yang mencemooh barisan Allah atau orang-orang yang mencemooh anak-anak Allah akan dikalahkan. Akan dikalahkan saudaraku. Tidak mungkin tidak. Karena sekali lagi tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mengalahkan Allah. Kita bisa lihat Adam dan Hawa dalam khotbah-khotbah yang lalu sudah saya katakan, ya, dia ingin sama seperti Allah. Allah kalahkan. Orang Israel menyombongkan diri, membangun Mendera Babel sampai ke langit, merasa sudah sama seperti Allah. Allah robohkan. Dan kisah nyata di era manusia sekarang, ya, bagaimana orang membuat kapal yang begitu besar dan megah, kapal Titanic. Tuhan tenggelamkan. Dan masih banyak lagi saudaraku. Jangan sombong di hadapan Allah. Jangan merendahkan Allah. Tapi andalkan Allah karena dia kekuatan kita. Ya. Mari kita belajar saudaraku. Ya, dari murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka hendak menyeberang danau. Pada waktu itu mereka bersama-sama dengan Yesus. Ya. Tapi apa yang terjadi? Petrus tidak melibatkan Yesus menjadi nahoda di perahu yang mereka tumpangi. Petrus pikir dia lebih handal untuk mengendarai perahu ini. Dan di situ Yesus tidak memaksakan diri. Kalau engkau tidak memakai jasa saya pun akan berdiam diri. Jadi Yesus minta untuk kita sebut dia. Kita minta. Mintalah maka engkau akan mendapatkan. Nah, karena Petrus tidak minta Yesus pergi tidur di buritan. Begitu badai gelombang besar datang menghantam perahu mereka, baru dia datang kepada Yesus. Guru, tidak pedulikah engkau dengan keadaan kita? Nanti sudah panik, sudah takut luar biasa karena akan tenggelam dan seterusnya, baru cari Tuhan. Tapi puji Tuhan saudaraku, dalam cerita firman ini, Yesus mau mengambil alih nahoda di perahu itu. Dan ketika Yesus mengambil alih nahoda di perahu itu, apapun yang dia katakan, danau tenang, angin kencang tenang dan seterusnya, semua tunduk kepada Yesus, mengikuti kata-kata Yesus. Dan mereka di perahu berkata, oh siapa gerangan orang ini? Ombak dan badai pun tunduk kepadanya. Ini kekuatan Allah yang maha dahsyat. Jangan abaikan dia. Dan ini yang dipakai oleh Daud menghadapi Goliat. Aku maju melawan Goliat dalam nama Tuhanku. Dan dia yakin orang yang sudah meremehkan barisan tentara Allah akan dikalahkan. Jadi mari saudaraku, kita melangkah memerangi hidup ini dengan penuh tantangan pergumulan yang luar biasa di masa-masa pandemi ini. Undang Tuhan. Andalkan Tuhan. Jadikan dia kekuatan kita. Maka kita akan menang. Kalau kita tidak dapatkan di dunia ini, pasti kita dapatkan di sorga. Selamat membuktikan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati kami di pagi ini dengan firman-Mu. Kami yakin percaya firman ini akan menjadi penguat penyemangat bagi kami dalam memerangi hidup kami, baik di konteks bergereja, berbangsa, bernegara, dalam konteks pekerjaan di kantor, dalam mengelola bisnis usaha, dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, dalam pertemanan dengan masyarakat, atau sebagai apapun Tuhan. Kami akan selalu mengedepankan Engkau di totalitas hidup kami. Sehingga dalam kekuatan Tuhan kami dimampukan untuk memerangi hidup ini. Untuk menjadi pemenang. Dan itu kami aminkan. Karena kami percaya Tuhan selalu berpihak kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kami siap melangkah hari ini Tuhan. Dalam keyakinan Tuhan yang Immanuel bersama dengan kami. Terpujilah Engkau Allah yang kekal. Sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.